إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita faham selama ini bahwa tujuan Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Tapi jika diperhatikan, itu hanya dari satu sisi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita supaya kita kepadanya menghamba sesempurna mungkin. Tapi pernah tidak kita berpikir dari sisi Allahnya, untuk apa Allah menciptakan kita? Allah mau ngapain kita sih? Jawabannya terdapat dalam surat Hud ayat 119. Jika selama ini kita membaca surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mari kita baca sisi berbeda. Dari surat Hud ayat 119 Allah berfirman, "Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Kecuali orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Tuhanmu, dan untuk itulah mereka diciptakan. Informasi ini penting sekali untuk mengubah sudut pandang kita terhadap apapun pemberian Allah. Berarti wujud rahim Allah kepada kita, bentuk kasih sayang dan cintanya kepada kita. Saudara, banyak manusia tidak merasakan bagaimana cinta dan bahasa kasih Allah ini bekerja dalam kehidupan. Hari ini mari melihat dalam waktu yang singkat ini 3 bentuk sayang Allah kepadamu, dan dia akan mengubah hidupmu, akan mengobati, menjadi terapi bagi banyak luka batin yang selama ini menimpa kita. Kesejahteraan emosi yang hilang, rasa sendiri, rasa tertekan dengan kehidupan, atau kita lari dari agama. Bagaimana kita dapat merasakan sayang Allah? Padahal Allah sudah katakan kepada kita, Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Ada 3 bentuk sayang Allah kepada kita. Logikanya sederhana. Allah menciptakanmu untuk menyayangimu, maka apapun dari Allah pasti wujud sayangnya kepadamu. Apa wujudnya itu? Ada 3 macam. Yang pertama adalah ciptaan Allah. Maknanya luas sekali. Ini bukan bicara apa-apa yang dekat dengan kehidupanmu saja, tidak. Kalau kita membaca dalam surat Luqman ayat ke-20, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Saudara, Allah memulai dengan sebuah pertanyaan. Kamu tidak perhatikan bagaimana Allah menundukkan segala sesuatu di alam semesta, di langit dan di bumi? Untuk apa Allah menggunakan pertanyaan ini? Selain menggedor-gedor kesadaran kita, apa yang kita lihat selama ini seperti tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Allah ciptakan semuanya untuk kita. Apakah kamu tidak perhatikan, kata Allah? Selama ini mungkin kita hanya mengira nikmat Allah itu apa yang bersentuhan langsung dengan hidup kita. Saudara, bintang Antares yang ukurannya 700 kali lipat matahari, Allah ciptakan pasti ada hubungannya untuk hidup kita. Bintang ini menurut para ahli akan
besar supernova. Dari ledakan seperti itulah yang juga terjadi pada siklus jutaan tahun yang lalu. Pecahan-pecahan berupa uranium, besi, dan zat-zat lainnya turun ke bumi. Betapa banyak yang kita pergunakan hari ini. Bayangkan hidup manusia tanpa besi. Dan para ahli mengumumkan besi memang bukan zat asli dari bumi, tapi diturunkan dari langit. Mustahil Allah menciptakan apapun yang jaraknya jutaan tahun perjalanan cahaya kecuali untuk kepentingan manusia. Allahmu berkata, apakah kamu tidak perhatikan? Allah menundukkan untuk kepentingan manusia semua yang di langit dan semua yang di bumi ini. Allah mengatur zona kehidupan paling nyaman bagi manusia. Allah buat bumi ini pada tertib ketiga dalam tata surya, sehingga dia tidak terlampau panas seperti dua planet sebelumnya, juga tidak beku dingin seperti planet-planet setelahnya. Allah mengatur kemiringan bumi pada poros rotasinya itu 23,5 derajat. Bukan hanya untuk rotasi musim, tapi perputaran ekosistem. Tapi mengatur rotasi sistem pertanian dan musim. Saudara, bahkan berhubungan dengan mood manusia. Bagaimana tingkat kemiringan itu dengan kecepatan rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi posisi matahari, sehingga secara adil matahari berada di bagian utara 187 hari dan berada di bagian selatan 178 hari. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Jangan dikira yang jauh tidak bersentuhan langsung dengan kehidupanmu itu diciptakan Allah sia-sia. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu, pasti ada kepentingan manusia di situ. Allah menciptakan segala yang di langit dan di bumi ini untukmu. Kasih Allah kepadamu tidak terbilang. Bahasa cinta Allah yang pertama. Saudara, artinya Allah menciptakan malaikat pun untuk kepentingan kita. Mungkin banyak di antara kita yang keliru pada rukun iman yang kedua ini, mengira malaikat itu diciptakan untuk membantu kerja Allah. Allah berdiri sendiri, tidak butuh bantuan-bantuan. Allahus Samad, Al-Hayyul Qayyum. Untuk apa Allah menciptakan malaikat? Surat Luqman ayat 20 tadi menjawab, untuk kepentingan manusia. Saudara, bentuk kedua dari sayang Allah kepadamu adalah ketetapan takdir. Banyak manusia yang menderita karena tidak bisa melihat bentuk kasih sayang Allah dalam takdir yang datang dalam hidupnya. Allah ketika berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, itu baik bagi kamu, kata Allah. Bisa jadi kamu cinta sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Bisa jadi itu kalau saya dan Anda berkata, memang kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tapi jika yang mengatakannya adalah pemilik masa depan, adalah penakluk segala sesuatu dan pengatur segala, maka arti bisa jadi di situ adalah pasti. Tapi Allah mengingatkan bagaimana mental manusia. Kamu benci sesuatu, kamu tidak tahu di dalamnya ada kebaikan. Apa maksudnya? Sifat manusia tergesa-gesa, memaksa memahami takdir pada saat dia terjadi. Saudaraku, coba renungkan, ingat-ingat tiga saja capaian dalam hidupmu. Apa yang perlu kau syukuri dan kau melihat betapa baiknya Allah? 3 hal dalam hidupmu hari ini yang kau raih. Saya yakin minimal salah satunya ada cerita tentang takdir yang tidak kamu sukai di masa lalu.
Ada seorang baru 4 tahun menjalani satu usaha, omsetnya luar biasa. Saudara, saya tanya, Bapak dari mana Bapak punya ide buka usaha ini? Dia berkata, Ustadz, saya ini gelombang pertama yang di lay off ketika pandemi kemarin. Saya berpikir gimana bertahan hidup dengan uang dari perusahaan. Gak mungkin saya diam. Lalu saya riset, saya tanya beberapa orang, saya coba berusaha. Hingga Masya Allah Ustadz, gak nyangka kita jadi seperti ini. Saya tanya, Pak, 4 tahun yang lalu ketika Bapak di PHK itu, Bapak bilang takdir ini baik apa buruk? Bapak senang apa tidak? Saya kecewa Ustadz, marah, panik. Tapi kalau dikembalikan 4 tahun lagi, 4 tahun sebelum ini, Bapak mau tetap jadi karyawan atau mau usaha seperti ini? Mau seperti ini. Satu lagi saya tanya, kalau Bapak apa capaian utama dalam hidup yang perlu Bapak syukuri? Ustadz, saya bersyukur Alhamdulillah memiliki istri yang salehah, gak banyak nuntut, gak pernah teriak bersuara tinggi di rumah, menjalankan amanah, menjaga anak-anak dan mendidiknya dengan baik. Kenal di mana Pak sama istrinya? Teman kuliah saya Ustadz. Dulu kuliah di mana? Kampus swasta kecil Ustadz. Saya tuh padahal paling berprestasi di SMA, tapi qadarullah nggak lulus kampus negeri. Saya nganggur setahun, penasaran saya, nggak lulus lagi, nggak masuk itu. Waktu Bapak nggak masuk kampus negeri itu, Bapak lihat ini takdir baik apa takdir buruk? Takdir buruk. Tapi itulah yang membuat Bapak berjumpa dengan surga Bapak di dunia pada hari ini. Demi Allah saudaraku, ingat 3 capaian saja dalam hidupmu. Pasti ada salah satunya cerita di masa lalu yang tidak kamu sukai. Kuncinya satu, bersangka baik kepada Allah dan tidak memaksa. Paham dengan takdir pada saat dia terjadi. Allah mungkin membuka hikmah di balik takdir itu beberapa jam setelah kejadian. Seorang yang terlambat, ada kemacetan luar biasa di tol Cipularang, padahal dia udah keluar dari rumahnya di Bandung subuh hari, sehingga dia terlambat, tiketnya hangus, meeting pentingnya gagal, dan perjalanannya dari Bandung ke Cengkareng sia-sia. 4 jam setelah itu di TV-TV menayangkan kecelakaan pesawat dengan nomor flight yang sama dengan yang tertera di boarding pass miliknya. 4 jam kemudian baru Allah buat itu. Ada jenis takdir yang baru Allah ungkapkan 10 tahun setelah ini. Kenapa tergesa-gesa berusaha memahami takdir itu? Allah sayang kepadamu. Bahkan terkadang Allah melobangi sedikit perahumu melalui Nabi Khidir, supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim. Allah merusak sedikit perahu penghidupanmu untuk tidak dirampas secara menyeluruh di masa depan oleh orang-orang yang zalim. Kamu memaksa faham takdir itu pada hari ini. Bersangka baiklah, sebab Allah menciptakanmu untuk mencintaimu. Yang ketiga saudaraku, bahasa sayang Allah. Apalagi yang Allah berikan dalam hidup kita selain ciptaan-ciptaan, benda-benda, peristiwa-peristiwa, takdir, ketentuan-ketentuan syariat. Apapun yang datang dari agama ini adalah bentuk sayang Allah kepadamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, kata Allah dalam surat Al-Hajj. Allah tidak jadikan agama ini untuk membuatmu menderita. Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari lapar-lapar kita di bulan Ramadan. Bangun pagi kita, letih kita dalam berhaji dan berumrah, Allah tidak mengambil keuntungan itu. Semuanya untuk kepentingan manusia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah ini semuanya bergantung dengan kepentingan, kemaslahatan manusia. Seluruh syariat ini, ketentuan tentang waris, qisas, hukum-hukum ekonomi, hukum-hukum sosial,
ibadah-ibadah syairiyah, semuanya untuk kepentingan manusia. Allah tidak berkurang. Kerajaannya sedikit pun kalau semua kita ini tidak taat, tidak bertambah sedikit pun kalau kita ini hatinya sama seperti hati Nabi Muhammad SAW. Inna awwalakum, kata Nabi SAW, inna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum ala atqa qalbi ahadim minkum ma zada fi mulkihi syai'a. Jika yang pertama sampai yang terakhir dari bangsa manusia dan bangsa jin hatinya sama seperti hati yang paling bertakwa di antara kamu, tidak bertambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Seperti orang yang paling fajir, seperti hati Fir'aun semua misalnya, tidak berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah. Terimalah agama ini dengan lapang dada. Bukan seperti tumpukan beban, tetapi gift, prison. Bentuk cinta Allah kepadamu. Allah mengatur sistem ekonomi seperti ini, muamalah seperti ini, bagaimana menjaga pandangan, bagaimana menutup aurat, bagaimana sistem dalam pemerintahan, bagaimana semuanya sayang Allah kepadamu. Jika kita menjaga dengan baik ciptaan Allah, ridho dengan takdirnya dan taat dengan aturannya, komplitlah. Allah telah memberikan seluruh kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saudara, Allah sayang kepadamu, tapi tidak semua orang menyambut sayang Allah itu. Tidak semua orang dapat merasakan sayang Allah itu. Maka kita melihat kadang pemberian-pemberian Allah kepada seseorang tidak disadari, padahal itu jauh lebih bernilai daripada apa yang dia pinta. Untuk melihat kenikmatan yang bernilai dalam hidup ini, jangan melihat dengan kacamata yang salah. Ada satu rumus sederhana sekali, tapi dapat mengubah hidupmu. Apakah Allah sayang kepadamu? Lihat, apakah Allah memberikan nikmat khusus kepada orang-orang khusus, atau dia hanya memberimu sesuatu yang memang Allah berikan kepada semua? Jika satu nikmat Allah berikan kepada orang kafir, tapi jenis nikmat itu juga Allah berikan kepada orang mukmin, tapi Allah juga berikan kepada orang kafir, berarti nikmat itu tidak ada nilainya. Jika Allah berikan sesuatu kepada orang bertakwa, tapi hal yang sama Allah berikan kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang durhaka, berarti itu bukan tanda Allah sayang dengan seseorang. Allah memberi harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga berikan itu kan kepada Qarun. Harta bukan tanda Allah sayang. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Daud, tapi kan Allah juga beri kekuasaan kepada Namrud, kepada Fir'aun. Berarti jabatan, kekuasaan bukan tanda Allah sayang. Mana tanda Allah sayang? Allah memberikan jenis nikmat hanya pada orang-orang khusus. Pukul 2:30, kamu belum sempat sholat zuhur, takut waktu asar sudah dekat, khawatir, rasa tidak enak hati. Perasaan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Hidupmu terasa berat, banyak sekali beban dalam kehidupanmu. Engkau merasa aku harus bangun sepertiga malam nanti mengadu kepada Allah. Keinginan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus. Engkau berhati-hati dengan jalan rizkimu,
mau memberi anak istrimu, ini halal apa tidak? Perasaan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus. Untuk mengukur sayang Allah, lihat, Allah beri tidak? Dirimu nikmat yang hanya Allah khususkan kepada hamba-hamba pilihan. Kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba yang khusus itu. Hamba yang mendengarkan sesuatu dan mengikuti yang paling baik dari itu. Saudara, Allah sayang kepadamu, maka apapun darinya bentuk sayang Allah kepadamu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim thabbit aqdamahum uthbuthum wa alhimhu as-sabr ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.